Pelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Hari sudah terlalu larut, kau harus istirahat, ujar Violeta. Tapi aku masih memiliki tenaga untuk berlatih. Aku akan melatih diriku sendiri, balas Kenzo. Jangan lakukan itu. Aku tahu kau sangat bersemangat untuk menjadi lebih hebat. Tapi apa yang sudah kau lakukan bisa merusak tubuhmu. Kau mungkin tidak menyadarinya. Tubuhmu itu sudah sangat kelelahan. Kau harus istirahat. Tegas Violeta. Dengan begitu Kenzo tidak bisa berkata-kata lagi. Sebentar lagi akan ada mobil yang datang dan menjemput kalian, ucap Violeta. Kami bisa pergi dengan sepeda motor, sekalian menguji apa yang sudah Kenzo pelajari, balas Zeva. Aku baru saja bilang kalau dia harus istirahat. Apa kau tidak mengerti? Tanya Violeta. Kalau begitu biar aku aja yang bawa, jawab Zeva. Kau juga harus istirahat. Dengarkan saja aku. Violeta menarik telinga putrinya itu. Iya, iya, baiklah. Zeva melepaskan tangan Violeta dari telinganya. Dia meringis pelan. Dasar mama galak, gumam Zeva. Apa aku bilang? Violeta menatap Zeva dengan tajam. Aku bilang, mama sangat cantik. Zeva mengedipkan matanya berkali-kali dengan ekspresi imut. Tak lama kemudian 5 buah mobil muncul. Itu adalah mobil yang sama dengan yang mengantar mereka ke mansion tadi. Biasanya para musuh akan bergerak di malam hari. Di jam ini suasana jalan akan sepi. Mereka bisa menyerang dengan mudah. Orang-orang ini akan melindungi kalian dan aku yakin kalian sudah mengenal siapa mereka. Ujar Violeta. Tentu saja kami mengenal mereka. Jawab Zeva. Orang-orang itu adalah para calon pasukan khusus yang sering menggoda mereka berdua. Nona, silakan masuk. Pemimpin mereka membukakan pintu untuk Zeva dan Kenzo. Menurut Zeva, pemuda ini adalah yang paling tengil di antara yang lainnya. Namun kemampuannya membuat dia mendapatkan posisi pemimpin. Apa yang kalian tunggu? Cepat masuk ke mobil dan pulanglah, ujar Violeta. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena mama sudah mau mengajariku, ucap Kenzo. Tidak masalah, lagi pula ini hal yang kecil. Aku senang bisa mengajarimu, sekaligus sedikit bersenang-senang, jawab Violeta. Kalau begitu, kami akan pergi sekarang. Sampai jumpa lagi, Mama. Mereka berdua masuk ke dalam mobil. Kelima mobil melaju bersamaan di jalanan yang sepi. Violeta menatap kepergian mereka dengan senyuman kecil. Sekarang hanya ada dirinya di sana, di tengah jalanan luas yang begitu sepi dengan hutan di sekelilingnya. Aku jadi sedikit merinding. Sebaiknya aku segera kembali ke mansion. Violeta memakai helmnya. Wanita itu melajukan sepeda motor untuk kembali ke mansion. Sekitar 5 menit berkendara, ada sebuah mobil di belakang Violeta. Wanita itu sengaja menepi agar mobil tersebut bisa menyalip. Namun mobil itu malah terus berada di belakang Violeta. Dengan sengaja, Violeta memulangkan laju sepeda motornya. Dan mobil itu melakukan hal yang sama. Violeta merasa curiga. Dia berpikir mungkin itu adalah musuh. Violeta pun menepikan sepeda motor di pinggir jalan. Mobil tersebut melakukan hal yang sama. Violeta turun dari sepeda motor. Dia mendekati mobil itu, kemudian mengetuk jendela bagian pengemudi. Violeta sudah bersiap dengan menggenggam sebuah pistol di tangan kanannya. Kaca jendela bagian pengemudi perlahan-lahan diturunkan. Seorang pria menatap Violeta sembari menganggukkan kepalanya, memberikan hormat. Pria itu adalah pemimpin pasukan khusus Aguero. Violeta kemudian melirik sosok yang duduk di kursi penumpang. Itu adalah suaminya sendiri. Marcelo melambaikan tangan ke arah Violeta sembari tersenyum kecil. Dasar kau ini, kupikir siapa? Ujar Violeta. Kau pasti berpikir aku adalah musuh kan? Tanya Marcelo. Iyalah, kau terlalu mencurigakan, jawab Violeta. Lalu kenapa kau mengemudikan mobil seperti itu? Violeta menatap pemimpin pasukan khusus. Maafkan saya, Nyonya, ini adalah perintah Tuan. Beliau meminta saya untuk mengikuti Anda dan tidak menyalip, jawabnya. Kenapa kau berbohong pada Violeta? Aku tidak pernah menyuruhmu melakukan itu, balas Marcelo. Nyonya, Tuan baru saja berbohong. Pemimpin pasukan khusus mengadu dengan wajah serius. Apa kau tahu?
kau adalah satu-satunya orang yang bisa mengadukan atasanmu pada istrinya di depan atasanmu secara langsung. Tanya Violeta. Saya bisa melakukan ini karena saya memang hebat, ujarnya penuh kebanggaan. Aku ingin mengkritik, tapi kau memang benar. Violeta menjentikan bahunya. Kau mau kemana? Tanya Marcelo saat Violeta hendak pergi. Tentu saja kembali ke mansion, jawab Violeta. Naik mobil aja. Tidak bisa. Aku membawa sepeda motor kesukaanku. Aku tidak mau meninggalkannya sendirian di tepi jalan yang menyeramkan ini, balas Violeta. Marcelo melirik pemimpin pasukan khusus yang langsung merasakan aura tidak enak. Ada apa tuan? Tanyanya. Kau keluarlah dari mobil dan bawa sepeda motor itu kembali ke mansion. Ikuti kami dari belakang, berita Marcelo. Apa saya mendapatkan bayaran ekstra untuk hal ini? Pemimpin pasukan khusus melepaskan sabuk pengaman yang dia pakai. Kau dan Violeta benar-benar sama di bagian mata duitannya, cibir Marcelo. Itulah yang membuatku bangga padamu. Lanjutkan aksimu itu. Violeta menepuk bahu pemimpin pasukan khusus. Saya akan selalu melakukannya dengan penuh kebanggaan, Nyonya. Pria itu tersenyum pelan sebelum pergi mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Violeta tadi. Biar aku yang bawa mobilnya. Marcelo duduk di bagian pengemudi, sementara Violeta duduk di sebelahnya. Marcelo mulai melajukan mobil dengan kecepatan sedang, sementara pemimpin pasukan khusus mengikuti mereka dari belakang. Kau benar-benar harus menambah gaji pria itu, ujar Violeta. Tidak perlu menambah gaji. Dia selalu mendapatkan bonus setiap saat. Dia tahu bagaimana caranya mencari uang, balas Marcelo. Artinya, kau mendapatkan pemimpin pasukan yang tepat. Violeta tertawa kecil. Kau ini dari mana? Tanya Marcelo. Tidak mungkin kan kalau kau tidak mendapatkan informasi dari bawahanmu? Sindir Violeta. Aku hanya ingin mendengarnya secara langsung dari mulutmu. Marcelo telah mendapatkan laporan kalau Violeta keluar dari mansion bersama dengan Kenzo dan Zeva. Namun Marcelo menolak untuk mendengarnya karena dia ingin mendengarkan semua itu dari mulut istrinya. Ceritakan semuanya, pinta Marcelo. Aku mengajari Kenzo cara mengendarai sepeda motor, ujar Violeta. Di malam yang dingin seperti ini? Tanya Marcelo. Benar, karena di saat seperti inilah semangatku sedang berkobar, jawab Violeta. Tapi kenapa anak itu tiba-tiba ingin belajar mengendarai sepeda motor? Suara Marcelo penuh kecurigaan. Apa aku harus menjawab dengan jujur? Bohong juga boleh, karena aku tinggal menyelidikinya saja, jawab Marcelo. Kalau aku menjawab bohong sekarang, aku yakin kau akan sangat marah mengetahui kebenarannya. Violeta mulai menceritakan tentang Jordan Owen. Begitu ya, Marcelo mendengarkan cerita Violeta dengan baik. Dia hanya memberikan dua kata tersebut sebagai respon. Walau terkesan tidak begitu peduli, Violeta tahu Marcelo sangat marah. Pria itu menatap lurus ke depan dengan wajah ditekuk, serta urat-urat kemarahan muncul di wajahnya. Terlihat juga kedua tangan Marcelo yang sedang menggenggam setir bergetar kuat. Kita memiliki calon menantu yang hebat, ujar Marcelo. Iya, bukankah dia memang sangat hebat? Dia adalah orang yang selalu bisa mempertaruhkan harga dirinya demi putri kita, balas Violeta. Walau begitu, jika anak itu kalah, Zeva juga akan menanggung akibatnya, jawab Marcelo. Kau bicara seolah-olah kau bukan pemimpin keluarga Aguero. Jika Kenzo kalah, kau hanya tinggal membereskan orang-orang yang terlibat kan? Lagi pula kau tahu dari mana Kenzo akan kalah? Violeta tersenyum. Aku tidak pernah bilang kalau dia akan kalah. Aku hanya bilang jika anak itu kalah, balas Marcelo. Jadi kau berpikir dia tidak akan kalah? Violeta semakin tersenyum. Dia adalah muridku. Tidak mungkin murid seorang Marcelo Aguero kalah dari seorang pemuda yang hanya bisa mengacau di jalanan, cek Marcelo. Murid Marcelo Aguero katamu? Padahal aku yang mengajari anak itu cara mengemudikan sepeda motor. Seharusnya dia adalah muridku, balas Violeta. Akulah yang paling banyak mengajarinya hal-hal besar dan berguna,
Jadi akulah gurunya yang sebenarnya, ujar Marcelo. Kok ini kenapa sih? Kan tidak salah kalau aku memang gurunya juga. Violeta tersinggung. Kenzo hanya memiliki satu guru. Dan sampai kapanpun itu, tegas Marcelo. Wah, bajingan ini. Sepanjang perjalanan mereka terus memperebutkan posisi sebagai guru Kenzo. Sial, gagal lagi. Lee menghela nafas begitu percobaan ke-12-nya gagal total. Pria itu duduk menyandarkan punggung di kursi yang bisa berputar sembari memejamkan kedua matanya. Kadang ruang penelitian ini terasa sangat sesak, padahal dulu aku bisa menghabiskan waktu lebih dari seminggu di sini tanpa keluar. Apa karena aku sudah tua? Lee melirik sebuah foto yang diletakkan di atas meja. Itu adalah foto yang diambil 12 tahun yang lalu saat Lian masih berumur 5 tahun. Sepertinya sudah lama aku tidak menghubunginya. Lee mengambil ponsel, kemudian membuka aplikasi pesan dan memeriksa pesan dari Lian. Perkiraan Lee itu salah, dia dan putrinya selalu mengirim pesan setiap harinya. Mereka bicara panjang lebar dalam teks dengan berbagai macam emoji untuk mengekspresikan bagaimana perasaan mereka saat itu. Aku merasa khawatir, sepertinya terjadi sesuatu. Gumam Lee. Sesaat kemudian, pintu ruangan diketuk dari luar. Lee membuka pintu dan menemukan putranya Neil ada di sana. Ada apa? Tanya Lee. Mama bertanya apa papa mau melihat eksekusi. Neil menguap pelan. Tidak tertarik. Eksekusi seseorang yang tadi menculik Lian. Perkataan Neil membuat Lee sangat terkejut. Lian diculik? Oleh siapa? Panik Lee. Sepertinya mereka berasal dari sebuah organisasi pekerja bayaran. Yang pasti penculikan itu gagal karena Zafi menyelamatkannya. Apa papa mau melihatnya? Tanya Neil. Tidak mungkin aku hanya melihat. Lee keluar dari ruangan penelitian. Di luar sana berdirilah 4 orang pengawal yang berjaga. Lee memberitahu mereka untuk membawakan sesuatu ke ruang penyiksaan di mansion Handoko. Setelahnya Lee berjalan lebih dulu daripada Neil menuju ke ruangan yang dimaksud. Di sana sudah terdapat beberapa orang pengawal yang berdiri tegak sembari menyaksikan pemimpin keluarga Handoko, yaitu Patricia Handoko, sedang memukuli seorang pria habis-habisan. Ampuni aku. Pria itu adalah Tommy, agen kelas S yang selangkangannya diinjak oleh Lian. Apa kau masih tidak mau mengaku? Tanya Patricia. Aku akan mengakuinya, jadi tolong berhenti memukuliku, ucap Tommy. Ini sangat aneh. Bagaimana bisa seorang agen kelas S tidak tahan dengan pukulan kecil seperti ini? Patricia melempar tubuh Tommy ke tengah ruangan. Wanita itu mengambil sebuah kursi, lalu duduk di depan Tommy sembari melipat satu kakinya. Tepat sekali, suamiku sudah datang. Kemarilah sayang. Patricia menggerakkan jari telunjuknya untuk memanggil Lee. Pria itu mendekat, dia berdiri di sebelah Patricia sembari menatap datar ke arah Tommy. Dia adalah bajingan yang sudah menyentuh putri kesayangan kita, jelas Patricia. Tommy menatap Lee dengan perasaan takut, meskipun tekanan yang dihasilkan Lee tidak sekuat Patricia. Dia tetap merasa takut. Apa mungkin karena Lee adalah seorang ayah yang begitu menyayangi putrinya? Dia bilang dirinya adalah agen kelas S, tapi dia bisa dikalahkan dengan mudah. Bukankah itu aneh? Patricia tertawa. Dari organisasi apa kau berasal dan siapa yang memberimu perintah untuk melakukan ini? Tanya Lee. Suara pria itu sangat berbeda dari biasanya, terdengar sangat dingin dan penuh dengan ancaman. Tommy mencoba menenangkan dirinya. Dia yakin orang di depannya ini sama persis seperti apa yang dituliskan dalam informasi. Lee Handoko adalah suami yang begitu lemah dibandingkan mafia lain. Dia dan istrinya saja memiliki perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Dia terkenal karena kemampuannya memproduksi ramuan-ramuan hebat. Orang seperti ini tidak akan mampu membunuh seseorang, iya kan? Kenapa tidak menjawab? Lee menendang wajah Tommy dengan kuat. Pria itu menggerang kesakitan. Dia merasakan darah mengalir di dalam mulutnya. Rupanya salah satu giginya telah copot karena tendangan tersebut. Bagaimana bisa? Tommy menatap Lee dengan tubuh bergetar. Ada yang salah di sini.
atau informasinya yang salah. Apapun itu, Tommy merasa sangat takut sekarang. Sepertinya kau meremehkan suamiku ya. Berikan itu padaku. Patricia meminta informasi yang diberikan oleh organisasi Tommy pada pria tersebut. Informasi itu berisi tentang Lee dan keluarga Handoko. Patricia membaca informasi tentang Lee yang dituliskan di sana. Baru membaca kalimat pertama saja Patricia sudah tertawa. Apa kau bercanda? Pria lemah dari keluarga Handoko. Kau menyebut suamiku sebagai pria lemah? Patricia tertawa kecil. Habisnya Mama memang terlihat sangat lembut sih. Balas Neil yang menyaksikan semua itu dari belakang dengan kedua mata yang mengantuk. Lee tidak membalas perkataan istri dan putranya. Pria itu terus menatap Tommy dengan tajam. Di sini dikatakan kalau kau hanya ahli membuat obat-obatan. Sisanya kau begitu lemah, ucap Patricia. Dari mana mereka mendapatkan informasi abal-abal ini? Tanya Neil. Sudah pasti karena organisasi mereka juga abal-abal, balas Patricia. Kau tidak akan bicara. Katakan, dari organisasi mana kau berasal? Perintah Lee pada Tommy. Patricia melirik kertas informasi itu lagi, padahal di sana terdapat nama organisasi tersebut. Namun dia diam saja dan membiarkan suaminya melakukan apapun. Elang merah. Kami berasal dari organisasi Elang Merah, ujar Tommy. Hah? Itu organisasi apa? Celetuk Neil. Entahlah, aku juga tidak pernah mendengarnya, jawab Patricia. Pasti kurang terkenal ya. Neil tertawa. Bukan hanya kurang terkenal, tapi tidak dikenal. Bisa-bisanya organisasi seperti ini mencoba mengusik keluarga Handoko. Sekarang, aku tidak heran kenapa agen kelas S mereka sangatlah lemah. Berbeda dengan anggota agen kelas S dari organisasi lain, ujar Patricia. Rupanya kau hanyalah orang rendahan di dunia seperti ini, ucap Lee. Tommy tidak menjawab. Dia merasa sangat marah. Namun di saat bersamaan dia juga takut sehingga dia tidak mengatakan apa-apa. Siapa yang mengirimmu? Tanya Lee. Aku tidak tahu, ucap Tommy. Kau ingin aku mempercayai perkataanmu itu? Kau harus mempercayainya. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya menjalankan misi yang diperintahkan oleh atasan, tanpa mengetahui siapapun yang memberikan misi ini. Jelas, Tommy. Kau yakin kau sudah berkata jujur? Aku tidak mungkin berbohong di tengah situasi hidup dan mati. Itu tidak ada keuntungannya untukku, ujar Tommy. Benar juga apa yang dia katakan. Kupikir dia tidak berbohong, balas Neil. Dia memang tidak berbohong. Patricia tidak menemukan nama orang yang telah mengirim pesan tersebut. Sayang, kupikir kita tidak perlu bertanya lagi. Neil ada di sini. Kebetulan sekali dia sedang menganggur. Patricia menatap Neil. Aku akan melakukannya besok pagi. Aku ingin istirahat dulu, Ma, balas Neil. Asalkan semua informasinya sudah berada di mejaku besok pagi, ujar Patricia. Iya, Ma. Sekarang, bisakah kalian melepaskanku? Tanya Tommy. Melepaskanmu? Siapa yang bilang kami akan melepaskanmu? Lee menatap Tommy dengan wajah datar. Istrimu bilang dia akan melepaskanku kalau aku mau mengakui semuanya, teriak Tommy. Itu memang benar, aku akan melepaskanmu, tapi hanya aku, bukan suamiku atau orang lain, jawab Patricia. Dasar kau, jalang sialan. Sedetik setelah Tommy berkata seperti itu, dirinya mendapatkan satu tendangan lagi dari Lee. Berani sekali kau menyebut istriku seperti itu dengan mulut kotormu itu. Bajingan sepertimu paling pantas mendapatkan hadiah yang luar biasa. Lee menginjak leher Tommy. Apa aku ketinggalan hal yang menarik? Bella Smith, tunangan Neil, memasuki ruang penyiksaan. Gadis itu menggunakan pakaian tidur dengan kedua mata yang sedikit lelah, namun memancarkan semangat. Kau datang di saat yang tepat. Neil menarik pinggang Bella. Setelah Neil berkata seperti itu, 4 orang pengawal yang berjaga di depan ruang penelitian Lee masuk ke dalam. Mereka membawa 2 tong berukuran besar menggunakan troli. Mereka memakai pakaian khusus, yaitu pakaian yang menutup seluruh tubuh mereka. Pakaian tersebut terbuat dari bahan yang khusus, sehingga dapat melindungi tubuh mereka dari zat-zat yang berbahaya. Masukkan dia ke dalam bathtub, perintah Lee.
Dua orang pengawal lain yang dari tadi berjaga di ruangan ini langsung menyeret Tommy masuk ke dalam bathtub. Benda itu memang disediakan di sana khusus untuk Lee. Apa yang ingin kau lakukan? Teriak Tommy. Begitu dia diikat kuat di dalam bathtub. Lee mendekat. Dia mengeluarkan sebuah suntikan dari dalam saku jasnya. Suntikan tersebut memiliki cairan berwarna orange. Lee menusukkan jarum suntik ke leher dan mendorong cairan tersebut masuk ke dalam. Apa yang kau masukkan ke dalam tubuhku? Teriak Tommy. Hanya sesuatu yang akan kau sukai. Lee tersenyum kecil. Tommy langsung tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Rupanya cairan tersebut berfungsi untuk membuat tubuh Tommy kaku, namun dia masih bisa merasakan tubuhnya. Sialan, apa yang akan kau lakukan? Mulut Tommy disumpal menggunakan sebuah kaos kaki bekas, milik salah satu rekan yang juga dibawa kemari dan dibunuh. Dalam informasimu tertulis aku adalah pria lemah yang hanya bisa mengandalkan kekuatan penelitianku. Benar kan? Kalau begitu, aku akan menghabisimu dengan penelitian yang kau maksud itu. Aku harap kau sangat menyukainya. Lee menepuk kepala Tommy sembari tersenyum kecil. Pria itu mundur beberapa langkah, membiarkan keempat pengawal berpakaian khusus membawa 2 tong berisi cairan mendekat. Orang lain yang tidak memakai pakaian seperti itu juga ikut menjauh. Keempat pengawal menuangkan cairan tersebut ke dalam bathtub. Wah, enggak! Tommy berteriak kencang, begitu kulitnya terasa terbakar. Sangat sakit. Cairan tersebut adalah cairan yang sangat berbahaya, yang bisa melelehkan tubuh manusia dan hanya menyisakan tulang-tulangnya saja. Tommy terus berteriak saat tubuhnya pelan-pelan dicairkan oleh cairan tersebut. Lee menatap pemandangan itu dengan sebuah permen stroberi di mulutnya. Kenzo keluar dari tempat latihan. Hari ini dia hanya bisa berlatih selama 1 jam. Dia terlambat bangun dan tenaganya sedikit terkuras karena harus belajar mengendarai sepeda motor. Begitu keluar dari tempat latihan, Kenzo menemukan beberapa orang berpakaian serba hitam yang berdiri di depan rumahnya. Kenzo tahu siapa mereka. Orang-orang ini adalah pasukan khusus Aguero. Iya, pasukan khusus, bukan calon pasukan khusus. Selamat pagi Tuan Marino, ucap mereka. Selamat pagi juga, ucap Kenzo. Kami kemari membawakan pesan dari Tuan Aguero. Salah satu dari mereka menyerahkan sebuah ponsel yang memiliki panggilan masuk dari Marcelo. Selamat pagi Papa, ucap Kenzo. Kudengar kau hanya berlatih selama 1 jam hari ini, ujar Marcelo tanpa basa-basi. Benar, staminaku sudah terkuras setelah berlatih mengendarai sepeda motor kemarin. Aku minta maaf, ucap Kenzo. Apa kau sadar? Apa kesalahanmu? Tanya Marcelo. Iya, karena aku sudah menerima tantangan itu. Padahal aku tidak bisa mengendarai sepeda motor, ucap Kenzo. Bukan itu maksudku. Bukan. Kesalahanmu adalah tidak memberitahuku lebih awal tentang hal ini. Kau anggap aku ini siapa? Bisa-bisanya Violeta mengetahui ini lebih dulu daripada aku. Lain kali, kau harus mengatakan hal seperti ini kepadaku lebih dulu dari siapapun. Apa kau mengerti? Tegas Marcelo. Aku mengerti, Papa. Kenzo tersenyum kecil. Apa Papa marah karena hal ini membuat jam latihanku berkurang? Tanya Kenzo. Untuk apa aku marah? Jam latihanmu berkurang karena kau memiliki hal yang penting. Kau sudah melakukan sesuatu yang benar. Murid dari Marcelo Aguero tidak akan takut menghadapi apapun. Bahkan saat dia tahu dia tidak pernah melakukan itu sebelumnya, kau harus melampaui batasanmu, ujar Marcelo. Karena itulah aku menyuruh orang-orang ini untuk datang dan memberikanmu sesuatu. Lanjut Marcelo. Memberikanku sesuatu? Kenzo menatap para pasukan khusus. Mereka membawa sesuatu di garasi rumah tempat biasa kau berlatih, ujar Marcelo. Kenzo langsung berlari memasuki garasi. Di sana dia menemukan sebuah sepeda motor berwarna putih yang terlihat sangat keren. Kenzo tidak bisa berkata-kata. Ini adalah salah satu yang terbaik di garasi Aguero, ujar Marcelo. Terima kasih Papa, ucap Kenzo. Tidak perlu berterima kasih, akulah yang seharusnya berterima kasih.
karena kau akan mengeluarkan benda itu dari tempat persembunyiannya. Aku harus kembali bekerja sekarang. Setelah itu Marcelo mematikan teleponnya. Kenzo mendekati sepeda motor tersebut. Dia menyentuh kepala sepeda motor yang sangat mengkilap. Kenzo tidak bisa menyembunyikan ekspresi kagum dan wajah memerahnya. Tuan Aguero mengatakan ini adalah milik Anda sekarang, ujar salah satu pasukan khusus yang mengikuti Kenzo ke dalam sana. Ini milikku. Kenzo terkejut. Jelas-jelas tadi dia mendengar Marcelo mengatakan itu adalah milik Aguero. Tuan Aguero memberikannya kepada Anda sebagai hadiah, jelasnya. Kalau aku menelpon papa sekarang, apa dia akan mengangkatnya? Tanya Kenzo. Tuan pasti sangat sibuk, sebaiknya Anda menunggu beliau yang menelpon atau Anda bisa mengirim pesan, jawabnya. Kalau begitu, aku menitip pesan pada papa dan tolong katakan aku sangat berterima kasih, pinta Kenzo. Saya akan menyampaikannya. Pasukan khusus mengangguk sebelum pergi meninggalkan Kenzo. Remaja itu masih berada di garasi. Dia menaiki sepeda motor dan menyalakannya. Kenzo perlahan-lahan menarik gas. Dia bisa mendengar suara indah yang dihasilkan oleh sepeda motor tersebut. Dan Kenzo harus pamer pada Zeva nanti.